pikir yang perlu kita gugat yang pertama adalah alasan pemerintah. Kenapa kenaikan BBM sebagai satu-satunya solusi untuk menyelamatkan APBN? Kalau kita lihat agresivitas pemerintah dalam memberikan penjelasan, dapat kita tangkap bahwa tujuan utama adalah mencabut subsidi untuk rakyat. Itu tujuan utama pencabutan BBM. Nah, sehingga dalam konstruksi seperti ini harus kita lihat. MK sudah jelas. BBM dikelola oleh negara, dikuasai oleh negara, sehingga kita melihat APBN secara menyeluruh. Contohnya dari pemberantasan korupsi, APBN kita jumlahnya di atas 1.200 triliun, 20% lebih dikorupsi. Kalau Presiden SBY ini berani memberantas korupsi, termasuk dalam kalangan internalnya sendiri, penghematannya 200 triliun rupiah dari penghematan APBN. Yang kedua, dari persoalan pajak, kita melihat transfer of pricing, lebih dari 2.000 triliun terjadi transfer of pricing. Kalau ini pemerintah cukup tegas mengurangi kebocoran di pajak, maka kenaikan BBM tidak diperlukan. Sehingga sebenarnya ada opsi lain, Pak Hasto. Ada dulu. Kita jangan bicara persoalan teknis tadi. Kita bicara kepentingan rakyat. Namanya pemerintah melindungi rakyat, itu kan. Tapi persoalan apakah akan menaikkan harga BBM bersubsidi atau tidak saja sekarang sudah menjadi masalah, bahwa nanti masih akan ya kita harus tegas dulu. Rakyat kan jelas sekarang. Pemerintah sekarang mengatakan akan menaikkan harga BBM. Kalau rakyat ditanya apakah pemerintah setuju kalau pemerintah menaikkan BBM, pasti mereka menjawab tidak. Maka pemerintah harus kreatif menggunakan segala cara untuk mencari penghematan subsidi tadi. God have mercy upon us. Itu ucapan Sekjen PDI dulu, bersemangat, galak, dan tendensius, seperti hendak menyudutkan pemerintah saat itu dengan tuduhan tak mampu mencegah korupsi, dan kebocoran penerimaan pajak, dan seterusnya, dan bagaimana sekarang ketika dia di atas angin, dengan menjadi penguasa di pemerintahan dan legislatif. Dengan peristiwa yang sama, pemerintahnya menaikkan harga BBM jauh semakin tinggi dan kondisi masyarakat juga yang jauh semakin sulit, dan tingkat kebocoran serta perampokan duit negara juga jauh lebih gila. Mendingan kalian like dan subscribe aja dulu guys, habis itu kalian bebas mau komen bagus nggak juga tak mengapa. Dan jawabannya kita lihat dan tonton jelas bersama. Rakyat dan mahasiswa turun ke jalan berdemo menentang kenaikan harga BBM yang pasti memicu kenaikan seluruh harga barang dan jasa. Di saat rakyat belum siap dari kesulitan akibat pandemi yang sangat panjang, rakyat benar-benar dibikin melarat dan mati. Mereka hanya berkata ini terpaksa dan pilihan sulit yang harus diambil, yang bikin geram mahasiswa dan rakyat pendemo di depan pintu gedung DPR. Justru ketika sedang memutuskan usulan pemerintah itu, dan yang lucu entah kebetulan sang ketuanya lagi bahagia dengan ucapan selamat ulang tahun dirinya. Mungkin hal tak patut dan bukan waktu yang tepat untuk itu. Sepertinya mereka sudah lagi tak punya empati kepada rakyat yang berdemo menolak keputusan tersebut. Mungkin rakyat yang menyaksikan agak terobati hatinya oleh sikap tegas fraksi PKS yang notabene partai oposisi, yang berpihak kepada rakyat dengan tegas menolak keputusan kenaikan harga BBM tersebut, dan langsung melakukan walk out dari sidang. Lagi-lagi sang ketua bersikap arogan dan tak simpatik ketika memberi kesempatan bicara fraksi penentang tersebut. Interupsi pimpinan dari PKS. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan, demo terus-terus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya, dengan ini kami, fraksi PKS, menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih.
Izin pimpinan interupsi. Kita lanjutkan ya. Kita dengarkan dulu